Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Hai. Reading untukmu untuk akhir Desember 2020 menuju 2021, oke? Okay. The Three of Swords here. Page of Pentacles. Five of Wands. The Devil. The Tower in reverse. Five of Pentacles. Oke. Kita akan clarify satu-satu kartu ini. General reading Aquarius, jadi mungkin gak akan semuanya bisa resonate ke kamu. Check it resonate, leave it the rest. Dan energinya kadang-kadang masih bisa terbalik. Wow. Antara kamu dengan orang yang sedang dealing denganmu. Oke. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Aquarius, energi keseluruhannya adalah the Five of Pentacles dan Knight of Wands. Oke. Aku merasa di sini ada sebagian dari kamu yang sedang struggling persoalan keuangan, atau kamu merasa sendiri, kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa tidak ada tempat untuk pulang. Kamu merasa seperti kamu tidak punya siapa-siapa, kamu kehilangan diri kamu kehilangan banyak orang di sekeliling kamu. Kemudian the Knight of Wands di sini. Ada upaya itu untuk mendapatkan insight bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan pasti ada hikmah, ada pelajaran. Tapi kemudian kamu seperti kehilangan itu. Kamu sudah berusaha keras untuk itu. Aku merasa di sini beberapa dari kamu, ya, kamu kelelahan Aquarius, dan kemudian kamu memilih untuk hibernasi. Kamu memilih untuk beristirahat, tapi sepertinya istirahatnya terlalu lama. Oke. The universe energy and also spirit guide mau bilang bahwa hibernasi kamu terlalu lama. Kamu stuck dalam sebuah fase hibernasi, sebuah fase istirahat yang kamu terjebak. Oke. Kamu merasa kamu perlu mundur satu langkah, tapi seharusnya ini saatnya kamu untuk maju lagi dan kamu belum melakukannya. Ya, dan ada sedikit masalah dengan komunikasi, karena itu aku rasakan ketika aku membacakan energinya, ya, terasa begitu berat dan ya, terbata-bata untuk menyampaikan sesuatu. So, aku tahu ini tidak mudah, tapi ada sesuatu yang pantas untuk kamu perjuangkan Aquarius, oke? Three of Swords and also Ace of Pentacles. Beberapa di antara kamu Aquarius, kamu saat ini masih terluka oleh seseorang atau sesuatu, ya, sebuah kejadian dalam kehidupan kamu. Kamu juga merasa seperti sedang broken heart. Bagiku ini juga terasa seperti sebuah kekecewaan, merasa hancur oleh seseorang, dan kamu berusaha untuk menemukan keberuntungan kamu lagi, ya, seperti menantikan sesuatu yang pada akhirnya adalah betul-betul hal yang kamu nantikan. Jadi kalau saat ini kamu sedang dalam fase Three of Swords, dalam fase yang entah kamu atau orang dalam kehidupan kamu, ya, merasa kecewa, merasa terluka, sakit hati dan lain sebagainya, maka yang perlu kamu tahu adalah semesta punya the Ace of Pentacles untukmu. Itulah kenapa healingnya harus deep healing, tapi kamu tahu bahwa waktu tidak bisa menunggu selamanya, bahwa waktu tidak bisa, peluang dan kesempatan tidak bisa menunggu kamu selamanya. Itulah kenapa kamu kemudian harus segera bangkit, kamu harus segera menemukan jalan keluar. Dan ini saatnya, ya. Ini saatnya untuk selesai dari hibernasi panjang yang sudah kamu lakukan. Beberapa Aquarius, aku tahu bahwa strugglingnya kehidupan di 2020 ini seringkali membuat orang merasa harus lebih banyak menyendiri, lebih banyak berbicara pada diri sendiri, kemudian ya, memberi waktu untuk diri sendiri. Hanya saja aku merasa di sini ketidakseimbangannya adalah kamu memberi waktu terlalu lama, oke? Sementara menimbang-nimbang sesuatu, seperti berusaha untuk memutuskan sesuatu, tapi hingga saat ini belum kamu putuskan, ya. Jangan lupa bahwa kekuatan pikiran itu adalah salah satu kelebihan kamu Aquarius. Jadi pakailah itu untuk mendapatkan rezeki ini, ya, the Ace of Pentacles, oke? Dan kamu juga punya the Page of Pentacles, Ten of Wands here, oke? Sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah beban yang harus kamu pikul,
dan kamu memikulnya sendiri. Aku merasa ada energi yang begitu besar di sini dari orang-orang yang konsekuen gitu ya dengan kehidupannya, dengan apa yang dia putuskan. Kamu tidak mengeluh, kemudian tidak menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi dengan kehidupanmu, dan inilah yang kemudian membawa kamu pada satu titik di mana kamu tahu bahwa saat ini yang bisa kamu lakukan satu-satunya adalah segera berhenti dari istirahat kamu, kemudian mempersiapkan 2021 ya, menguatkan tubuh dan pikiran secara mental dan secara fisik ya. Setidaknya itu harus lebih cepat dilakukan. Aku tahu bahwa mungkin ada beberapa nasihat untuk slow down, calming down, tapi untuk Aquarius, aku merasa waktu yang kamu ambil untuk istirahat atau mundur satu langkah ini terlalu lama, oke? Five of Wands dan juga the King of Swords here. Aku merasa di sini ada sebuah konflik yang terjadi, sebuah kompetisi yang ya muncul akibat seseorang tidak tahu bahwa dirinya yang tegas, dirinya yang visioner itu bisa menempatkan dirinya sebagai seorang leader dalam kehidupannya dia, bahwa dia adalah kreator kehidupannya. Dan ketika kamu atau orang lain dalam hidupmu kehilangan itu ya, kehilangan sisi the King of Swords, kamu seperti mulai kehilangan vision ya, sehingga itu membuat kehidupan kamu tidak seimbang dan kamu berkompetisi untuk sesuatu yang tidak penting, oke? Kamu melibatkan kehidupan kamu dalam sebuah konflik-konflik yang ya, aku merasa tidak berkontribusi cukup banyak untuk masa depan kamu, oke? Seperti ya, kamu kehilangan fokus kamu, kemudian kamu ngeladenin orang-orang yang berkonflik dengan kamu, padahal kamu tahu bahwa kamu bisa saja untuk tidak memberikan energi kamu. Seperti kamu tidak perlu menggubris orang-orang ini atau siapapun dia dalam kehidupan kamu, ya. The Devil in reverse diclarify dengan the Nine of Wands, oke. Ya, look at that. Kamu berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu ini, ya. Tapi kemudian, ya, kamu memang terluka, kamu memang seperti babak belur, kamu terseok-seok, tapi kamu tetap berusaha untuk berdiri dengan satu tongkat yang kamu punya, sementara kamu punya banyak hal lain untuk kamu memunculkan banyak hal lain dalam diri kamu untuk melindungimu, ya. Keterikatan dan ketergantungan ini, ya, toxic energy, ini adalah situasi toksik. Barangkali kamu berusaha untuk pergi dari seseorang yang toksik, dan ya, kamu berusaha sekuat tenaga. Kamu akan bisa mengumpulkan kekuatan kamu untuk melepaskan diri dari sebuah situasi itu. Karena saat ini, ya, dengan situasi ini, beberapa mungkin seperti akan mendapatkan nasihat jika sedang mengalami sebuah kesulitan dalam kehidupannya. Kemudian ada nasihat, kamu jangan terlalu keras kepala. Tapi sebaliknya bagi kamu Aquarius, aku merasa di sini nasihatnya adalah kamu harus keras kepala, oke? Untuk memutuskan pergi dari situasi toksik, kompetisi yang tidak sehat, sesuatu yang menghancurkan hati kamu. Ya, kamu masih meniti dan menstabilkan keuangan kamu atau berusaha untuk menstabilkan kehidupan kamu. Ini yang harus kamu dapatkan adalah dengan jalan keras kepala, ya. Ketika kamu memutuskan untuk pergi dari sebuah situasi, maka kamu harus keras kepala dengan itu, ya. Keras kepala ini akan bagus karena ini ya seperti headstrong energy bagiku, karena kamu terlalu lama hibernasi dan beberapa dari Aquarius, aku merasa kamu terlalu lunak ya, sehingga seringkali ada the devil energy atau sesuatu yang tidak penting dalam hidup kamu menginvestasikan lagi energi kamu ke sana. Dan spirit guide mau bilang, for what gitu, buat apa gitu. Oke, the Tower and also the Five of Wands. Ya, kamu punya dua the Five of Wands. Aku betul-betul merasakan bahwa ini adalah tentang konflik kompetisi. Atau mungkin beberapa di antara kamu, Aquarius, kamu sedang mempersiapkan diri untuk ya berada dalam sebuah pekerjaan baru yang membuat kamu harus berkompetisi dengan banyak orang. Beberapa seperti ya sebuah pencapaian. Kamu ingin mencapai sesuatu. Entah itu dalam relationship, entah itu dalam pekerjaan, keuangan, tapi kamu tahu bahwa ada banyak pesaing, ada banyak kompetitor yang harus kamu hadapi, dan yang perlu kamu tahu adalah the Tower here, dalam posisi reverse, sesuatu yang ya, meskipun banyak orang menghindari kartu ini muncul, tapi aku lebih suka posisinya dalam posisi upright, karena itu artinya siapapun yang ada di sini siap untuk perubahan, ya, siap untuk sebuah big change atas sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dia. Tapi kemudian kompetisi terjadi, sesuatu berakhir, sebuah cycle berakhir, sebuah hubungan atau beberapa berhenti dari pekerjaan, ya. Kemudian kamu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru atau beberapa hubungannya berakhir, kemudian kamu berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan baru bagi kamu. Tapi
seperti dalam diri kamu ada sebuah ketidaksiapan itu. Aku mendapatkan sense tentang bagaimana cara kamu berkomunikasi. Ini bukan hanya tentang kontennya saja, apa isi komunikasi dari kamu, tapi juga tentang bagaimana cara kamu menyampaikan, ya. Coba fokus pada intonasi dan body language, gestur, sesuatu yang banyak orang bisa melihat sebagai komunikasi yang sesungguhnya, Di luar konteks yang kamu sampaikan, banyak orang dalam dunia pekerjaan sekarang sudah cukup ahli ketika menilai siapapun itu yang akan masuk dalam sebuah bidang. Ini berdasarkan dengan bagaimana dia berkomunikasi, intonasi yang dipakai, seberapa yakin dia. Jadi pastikan kamu jangan hanya menguasai konteks yang ingin kamu sampaikan. Jangan hanya menguasai materi saja. Ini untuk beberapa yang sepertinya sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, atau kamu ingin mendapatkan sebuah beasiswa untuk kuliah di luar negeri dan lain-lain. Aku merasakan di sini bahwa kamu membutuhkan itu. Kamu coba untuk bisa melatih bagaimana cara dan intonasi kamu ketika berbicara, padahal sebetulnya kamu meyakinkan tapi seperti tidak terlihat meyakinkan karena kamu tidak cukup menguasai bagaimana caranya harus berkomunikasi. Kemudian body language, sesuatu yang terkait dengan gestur, mimik muka, kemudian di mana tangan kamu saat kamu berbicara, bagaimana posisi tubuh kamu, ketika kamu menyampaikan sesuatu, gerakan tangan kamu. Perhatikan, sudah ada begitu banyak referensi di YouTube, Google, kamu bisa mencarinya dimanapun tentang bagaimana cara berkomunikasi efektif atau untuk meyakinkan seseorang bahwa kamu benar-benar intuit, kamu benar-benar niat untuk berada di situ. Aku juga merasakan beberapa dari kamu Aquarius, kamu sedang menghadapi sebuah situasi familial healing, ada sebuah situasi dalam keluarga kamu kemudian yang mengharuskan setiap anggota keluarga untuk healing, setiap anggota keluarga untuk bisa sembuh dari trauma dan luka itu. Aku berharap yang terbaik untuk kamu dan juga keluarga kamu Aquarius. Dan optimisme wajib kamu dapatkan sekarang ini Aquarius. Kamu juga harus tahu bahwa untuk beberapa, menunggu sesuatu atau seseorang yang tidak kunjung memberikan komitmen dalam kehidupan kamu, ini seperti halnya membuang waktu, Dan Spirit Guide juga The Universe Energy tidak mau kamu melakukan itu terus-menerus, menghabiskan waktu dalam kehidupan kamu untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti. Aquarius, mulailah terbuka dan sampaikan kepada semesta bahwa kamu siap untuk mendapatkan keberkahan itu, bahwa kamu siap untuk menerima kejutan hadiah yang lebih besar daripada apa yang kamu dapatkan sekarang. Karena setiap orang baik berhak untuk mendapatkan kebaikan Aquarius. Dan jangan sampai kamu lengah dengan situasi kamu saat ini. Bagaimanapun juga segeralah untuk tahu kemana kamu harus memanifestasi energi kamu, kemana kamu harus menginvestasikan energi kamu agar apapun yang terwujud, apapun yang datang dalam kehidupan kamu, itu memang hal yang kamu harapkan. Aquarius, aku berharap yang terbaik untuk kamu. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi yang dominan di sini adalah Capricorn, kemudian it's only Capricorn here. Sun, Moon, Rising, and Venus. Anyway, thank you untuk Aquarius yang sudah melihat video ini. Dan 2021 semakin dekat, aku berharap segala perubahan baik segera terjadi dalam kehidupan kamu. I'll see you on the next video, guys. Take care.